Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang di kelas 10 IPS 1, 10 IPS 2, dan 10 IPS 3. Semoga kalian pada pagi hari ini bersemangat ya, dan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Ibu akan menjelaskan atau mengajarkan tentang mengenai teks eksposisi. Ya. Apa? Teks eksposisi. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai teks observasi. Ya. Pertama, perjumpaan, Ibu telah mengasihkan tugas mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian atau objek, ya. Teks observasi ini adalah teks yang berupa fakta karena dia ada objek yang diamati, ya. Jadi sekarang ini mengenai teks eksposisi. Ya, apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks atau karangan yang berisi ide, gagasan, dan pendapat seseorang tentang pengetahuan dan informasi yang disajikan secara singkat, padat, akurat, dan tentunya mudah dipahami. Ya, teks eksposisi ini dia bukan hanya karangan saja, tetapi dia adalah akurat. Apa akurat? Yaitu benar-benar ada, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu akurat, ya. Bentuk teks eksposisi bisa berupa bentuknya teks opini, teks pidato, dan teks editorial. Apa itu opini, apa itu pidato, dan apa itu editorial? Editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap suatu isu atau masalah aktual. Bisa berupa masalah politik, sosial, ataupun masalah ekonomi yang berhubungan secara signifikan dengan politik. Sementara teks pidato, mengapa dia termasuk di dalam teks eksposisi? Karena teks eksposisi adalah teks yang mempengaruhi si pembaca atau si pendengar untuk melakukan apa yang kalian anjurkan atau kalian suruh. Makanya teks pidato termasuk di dalam teks eksposisi. Apa itu teks pidato? Teks pidato merupakan teks yang gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Ya. Opini. Teks opini salah satunya termasuk di dalam teks eksposisi. Dia merupakan pendapat sementara sebelum ada fakta. Ya. Jadi teks opini termasuk di dalam teks eksposisi. Adapun langkah-langkah menyusun teks eksposisi. 1. Tentukan topik. Ya, tentukan topiknya dulu. Apa topiknya yang mau kalian ambil, yang mau kalian susun di dalam teks eksposisi? Apa? Misalnya topiknya mengenai apa yang lagi hangat-hangatnya sekarang ini? Yaitu mengenai pelajaran daring atau belajar melalui daring. Ya, itu topiknya. Kemudian tentukan tujuannya. Apa tujuannya? Tujuan kalian menceritakan tentang belajar melalui daring. Ya, tujuannya agar orang lain tahu bagaimana belajar daring itu, apa maksudnya ya? Apa kendalanya? Bagaimana cara mengatasinya? Itu tujuannya.
Jadi dengan ada tujuannya, maka orang lain pun tahu, ya, dan orang lain mau mengikuti apa yang kalian anjurkan. Kemudian buat kerangkanya, misalnya pengertian daring apa? Itu buat kerangkanya. Kedua, bagaimana caranya? Seperti itu. Itu buat kerangkanya. Baru kumpulkan data. Data-data apa saja yang berhubungan dengan belajar daring atau online. Kemudian buatlah atau kembangkan kerangka yang sudah kalian buat tadi menjadi, atau kalian susun menjadi suatu teks yang berupa teks eksposisi. Kemudian terakhir, lakukan revisi. Apa itu revisi? Yaitu menilai atau menelaah kembali teks yang sudah kalian buat itu, ada yang salah atau tidak, ada yang kurang atau tidak. Kalau ada yang kurang, kalian tambah kembali. Jika salah, kalian ganti. Ya, jadi sampai di sini dulu. Semoga kalian bisa mengerti apa yang Ibu jelaskan, ya. Adapun tugas yang mau kalian kerjakan, yaitu kalian ambil teks editorial. Teks editorial tadi adalah teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap suatu masalah, ya, bisa berupa masalah politik, sosial, ataupun masalah ekonomi. Jadi kalian buat teks editorial menurut pendapat pribadi kalian. Misalnya belajar daring, bagaimana pendapat pribadi kalian? Seperti itu, ya, sesuai dengan strukturnya yang sudah Ibu jelaskan tadi. Pertama, tentukan dulu topiknya. Kedua, apa tujuan kalian buat topik itu tadi? Apa tujuannya? Yang mau kalian ceritakan ini tujuannya apa? Sehingga orang, si pembaca atau yang pendengar mau mengikuti, mempengaruhi apa yang kalian anjurkan di dalam cerita atau di dalam teks eksposisi itu, ya. Semoga tugas yang Ibu berikan ini bisa kalian kerjakan dengan baik, dan jangan lupa berdoa semoga kita terhindar dari segala macam masalah dan terhindar dari segala macam bencana. Amin ya rabbal alamin. Selamat mengerjakan, jangan tidak dikerjakan, dan jangan tidak dibuka videonya sama sekali. Ibu pasti tahu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.